Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dan tamu undangan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, MSc, selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Doktorandus Mukhlis, MPD, selaku Kepala SMA Negeri 8 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Lucia Dewi Anggraini, SE, MM, selaku Ketua Fore Angkatan 2023. Yang kami hormati Ibu Risdiana selaku Ketua Edufair 2022. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, tamu undangan, dan teman-teman sekalian yang telah hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri acara Edufair 2022 secara offline pada hari ini. Dengan tagline, Generasi Emas goes to Infinity and Beyond. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Falih dan saya Ratu selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan oleh MC, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, pembacaan doa, yang keempat, sambutan Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, yang kelima, keynote speaker Bapak Emil Elestianto Dardak, yang keenam, penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Angelica Rianfa Marbun. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Kepada hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Naufal Hoirul Fikri. Saudara Naufal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai Edufair pada hari ini, mari kita menundukkan kepala kita, angkat kedua tangan kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan saya pimpin dengan secara Islam dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami hari ini mengadakan Edufair dengan memohon ridho-Mu. Berkahilah dan mudahkanlah kegiatan kami hari ini. Semoga segala kegiatan, segala langkah kami menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan panitia Edufair yang telah merancang kegiatan ini, yang tak kenal lelah melakukan kegiatan ini. Demi kebaikan kami, demi masa depan kami di masa depan kelak. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pendahulu kami, dan dosa pemimpin kami. Lindungilah kami dengan ridho-Mu dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naufal yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Generasi Emas 2023 beserta para hadirin yang berbahagia. Kita simak bersama sambutan Kepala SMA Negeri 8 Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Muklis, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan beraktivitas mengikuti kegiatan Edufair 2022 SMA Negeri 8 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Dardak, Korlas 2023 Ibu Lulu, Ketua Panitia Ibu Rusdiana, teman-teman wakil kepala sekolah beserta Kaspak TU, serta ayah dan bunda semua peserta didik Angkatan 2023 SMA Negeri 8 Jakarta. Kegiatan Edufair seperti bagaimana kita ketahui adalah sebuah fasilitas yang disediakan untuk menambah wawasan dan pengembangan informasi bagi peserta didik untuk memilih di masa depan itu nanti akan menjadi apa. Nah, setelah informasi didapatkan, wawasan dikembangkan, tentu peserta didik harus mempersiapkan diri lebih baik.
Karena apa? Karena masa depan itu kesuksesannya tidak diwariskan, tapi diperjuangkan. Kondisi saat ini adalah bukti daripada perjuangan itu. Indonesia bisa bangkit dan berkembang menjadi ke arah negara maju tidak lain adalah karena perjuangan. Begitu juga kepada para peserta didik. Khususnya SMA 8, Anda bisa menjadi siswa-siswi peserta didik SMA 8 karena perjuangan ketika di sekolah menengah pertama. Maka dari itu, untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tentu butuh perjuangan lebih lagi. Fasilitas seperti informasi yang disediakan melalui Edufair maksimalkan. Dan saya mohon kepada ayah dan bunda yang ada di rumah maupun yang berada di sekolah yang saat ini bisa mengikuti secara luring, silakan gali informasi semaksimal mungkin. Karena informasi itulah yang nanti akan bisa membantu anak-anak kita meraih masa depannya yang indah. Dan semoga kegiatan ini berjalan aman, lancar, dan tertib. Dan saya juga berharap semoga motivasi arahan yang telah disampaikan oleh para narasumber maupun yang akan diberikan oleh narasumber menjadi pencerah buat kita semua. Demikian saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan Edufair 2022. Semoga generasi emas angkatan 2023 SMA Negeri 8 Jakarta bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muklis atas sambutannya. Acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan keynote speaker kita hari ini, Bapak Emil Elestianto Dardak. Kepada Bapak Emil, kami persilakan. Terima kasih. Bisa mendengar suara saya? Bisa jelas Pak. Sangat terdengar Pak, sangat terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, Bapak Dr. Andes Muklis, beserta segenap Wakil Kepala Sekolah, Pak Salehudin, Pak Gatot Handoko, juga ada Ketua Komite di Bapak Insinyur Tri Arista, MBA, juga Ibu Rohmulyati Kasari Dawani, Ketua Angkatan Polri 2023, Ibu Lucia Dewi Anggraini, Ketua Pelaksana Edufair, Bu Risdiana. Nanti juga akan bergabung Bapak Wamenhan selaku alumni kebanggaan SMA 8, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 8, segenap orang tua murid Angkatan 2023 dan segenap siswa-siswi yang mengikuti acara hari ini. Saya, Pak Kepala Sekolah dan semua peserta, semalam sebenarnya sudah ada di Jakarta khusus untuk menghadiri acara ini. Karena Bu Herna mengontak lewat ibu saya, dan saya tentunya juga sebagai dulu tinggal di Jakarta sangat mengagumi SMA Negeri 8 sebagai SMA yang terbaik dan senang sekali kalau bisa hadir. Namun kemarin malam saya langsung mendapatkan informasi bahwa hari ini secara mendadak ada dua rapat penting yang bersamaan, yaitu rapat koordinasi inflasi yang dipimpin Menko Perekonomian Gubernur BI bersama segenap menteri dan seluruh gubernur se-Indonesia, dan juga ada rapat dengan Ketua KPK RI. Maka Bu Gubernur dan saya harus berbagi tugas. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal jam 5.30 pagi tadi saya harus mengejar acara ini ke Surabaya. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan lain waktu untuk bisa berkunjung dan melihat langsung SMA Negeri 8. Supaya bisa bersilaturahmi lagi. Baik. Selanjutnya tema hari ini saya diminta bicara mengenai pelajar kekinian membawa perubahan, dan juga diminta bicara mengenai potensi beasiswa dan peluang ke depannya. Ada paparan yang sudah kami siapkan, mungkin bisa ditampilkan oleh panitia. Baik. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, memang kita tahu Indonesia sekarang ini
jumlah penduduk yang terbesar itu ada di Jawa dan Sumatera. Jadi ini provinsi atau pulau-pulau yang padatnya luar biasa. Makanya sebenarnya ide membangun ibu kota negara baru ini tujuannya agar ada sebuah pembangunan yang lebih merata, harapannya begitu. Nah, tentunya saya tidak mau masuk kepada pro dan kontra terkait seberapa urgent dan kapan itu harus dilakukan, tapi yang jelas dasar berpikirnya adalah demikian. Lanjut, kita tahu komposisi penduduk Indonesia di 2021 ini sudah didominasi milenial dan generation Z. Ini adik-adik sekalian yang ada atau anak-anak dari ibu bapak sekalian yang sekarang kelas 1, 2, atau 3 SMA, ini mungkin artinya berada di generation Z ya. Generation Z, karena kalau yang generation Alpha ini sekarang mungkin usianya baru 7-8 tahun. Jadi yang generation Z ini yang antara usia 8 sampai 23, milenial saya masih termasuk usia 24 sampai 39 gitu. Nah, apa nih karakternya nih ya dari generasi-generasi ini? Lanjut. Karakternya pertama adalah punya wawasan global karena memang terhubung melalui medsos, melalui internet. Sekarang anak-anak kita nyanyinya lagunya nggak harus berubah tuh, bukan bangun tidur terus mandi lagi, tapi bangun tidurku terus ngecek HP langsung, nggak bisa lepas dari handphone atau gadget. Nah, dari sisi positifnya bisa kreatif dan inovatif, tapi kadang-kadang orang bilang akhirnya agak gampang bosen, ya. Teknologi dan informasi, rajin membaca karena memang sudah terbiasa mengkonsumsi informasi. Tapi di sisi lain juga jadi lebih kritis, aktif bertanya dan terbuka, mampu membagi waktu dan pandai memilih informasi. Ini harapan kita. Jadi bagaimana pelajar kekinian adalah yang bisa mengelola waktu. Tantangannya, ibu bapak sekalian dan adik-adik, ini saya misalnya menyebut istilahnya distracted generation, generasi yang gampang teralihkan perhatiannya. Kenapa? Mungkin zaman-zaman dulu tahun-tahun 90-an ya, itu kalau yang SMA-nya itu di tahun 90-an atau sebelumnya, kita tuh konsumsi informasi itu lebih didominasi media massa, apakah itu TV, radio, atau media cetak, majalah maupun koran. Jadi ya sudah, kita nonton TV sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian nonton berita, jam sekian sampai jam sekian variety show, jam sekian sampai sekian adalah sinetron dan lain sebagainya. Sudah diatur ya. Nah, sekarang dengan adanya konten on demand, artinya kita bisa pilih sendiri, maka kita bisa itu seharian itu ya cuman scrolling aja YouTube atau TikTok, YouTube Short, Instagram Reels dan lain sebagainya. Dan tanpa disadari, walaupun satu video cuma 30 detik 1 menit, kita tanpa disadari mungkin sudah ngeliatin 100 video, artinya sudah 100 menit, artinya sudah hampir 1 jam 40 menit, hampir 2 jam aja tuh waktu kita. Karena apa? Karena ada algoritma dari medsos yang memungkinkan mereka melihat, oh ini dia senangnya ngelihat konten lagu-lagu yang ini, maka kita akan dikasih terus. Tanpa sadar, kita gampang teralihkan perhatiannya dan susah fokus. Nah, inilah sebabnya kita berharap anak-anak sekarang ini kalaupun mengakses informasi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh gadget. Ya, karena gampang banget tuh. Tiba-tiba kita sudah melihat 100 video aja ya. Karena videonya cuma 30 detik semenit kita liatin gitu. Tahu-tahu kita sudah habis waktunya hanya untuk itu. Lanjut. Nah, ini juga sebagai agen perubahan. Diharapkan bahwa yaitu jangan mempunyai herd mentality. Apa herd mentality? Mental ikut-ikutan. Dikit-dikit ikut-ikutan, dikit-dikit ikut-ikutan. Jangan, kita harus punya prinsip. Jadi, nah inilah sebabnya sekarang gampang sekali ya framing informasi itu terjadi. Karena informasi di framing dalam bentuk video pendek atau meme ya. Sehingga kita jarang, kalau dulu untuk punya kesimpulan kita harus baca sampai habis. Saya ulangi, kita harus baca sampai habis, dari awal sampai akhir. Dan sumber-sumber informasinya itu jauh lebih dipilih, karena harus melalui redaksi, melalui editor, baru bisa masuk ke dalam koran. Halamannya juga terbatas, koran kalau 20 halaman ya 20 halaman. Majalah kalau 50 halaman ya 50 halaman, nggak bisa lebih. Kalau sekarang ya sudah bisa diupload aja dan muncul tanpa batas. Nah, makanya kita harus tadi juga di karakter pelajar kekinian ada pandai memilih informasi.
kita harus bisa menjadi konsumen informasi yang kritis. Nah, setelah kita menjadi konsumen informasi yang kritis, kita akan punya prinsip itu. Jadi gak gampang terombang-ambing oleh opini sesaat, ya. Apalagi kalau kita senang influencer tertentu, terus kita ikuti aja apa adanya posisinya influencer ini. Jadi cobalah kemudian kita mulai memiliki values atau nilai-nilai di dalam diri kita. Saya yakin anak-anak SMA 8 nih mandel pastinya tentunya adalah anak-anak yang kritis dan trendsetter, bukan trend follower. Lanjut. Juga harus jadi mentalitas problem solver. Jadi jangan menangisi masalah, tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita bisa sangat-sangat terjebak dalam suatu suasana meratapi dan menangisi masalah. Mari kita kalau jadi agen perubahan, kita akan punya solusi. Nah, seringkali kita akan selalu ngomong begini, solusinya adalah si A harus melakukan ini, si B harus melakukan ini. Kita nggak pernah kemudian, nih dulu, nggak tahu adik-adik masih dengerin nggak penyanyi namanya Michael Jackson. Ini terkenal. Dia punya lagu judulnya Man in the Mirror, atau judulnya orang yang melihat ke cermin, ya. Dan ref lagunya adalah I'm starting with a man in the mirror. Gitu ya. Menurut saya sih lagunya enak, nggak tahu selera sekarang, tapi lagunya enak ya. Jadi I'm starting with the man in the mirror, I'm asking you to make that change, gitu ya. Jadi saya mulai dari orang yang ada di cermin dan saya kemudian meminta mereka untuk membuat perubahan, gitu. Kalau saya boleh nyanyiin biar tahu lagunya tuh nadanya begini. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking you to make this change. Nah, jadi lagu ini itu sebenarnya menurut saya masih relevan hari ini. Jadi bagaimana kita jangan fokus kepada orang lain harus berbuat apa, tapi kita bisa berbuat apa. Sekecil apapun impactnya, kita pasti bisa membuat perubahan. Dari memberikan dukungan untuk petisi online, membuat status yang memang objektif, memforward informasi yang bermanfaat, apalagi karena kita adalah orang intelektual, maka kita harus mengemas itu dalam bentuk yang benar-benar ilmiah. Jadi jangan kemudian sekedar forward aja, share begitu aja. Hati-hati loh. Di WhatsApp kita bisa nge-share link berita atau link apa, muncul tuh seakan-akan tuh berita yang kredibel. Captionnya itu bebas kita ketik semau kita. Nah, kadang-kadang akan ada orang yang ngirim link berita, udah ada captionnya, kita asumsikan itu caption resmi dari media. Padahal itu dibuat oleh yang nge-share. Dan caption itu akan memilih hanya sudut tertentu, bahkan kadang tidak akurat. Dan dia akan framing sehingga orang begitu dapat linknya, bukan diklik linknya, dia hanya baca caption, menyimpulkan dan langsung kemudian mengambil kesimpulan, bertindak, bahkan di-share lebih lanjut atau di-forward tanpa dicek. Nah, problem solver hari ini kita harapkan betul-betul adalah bagaimana kita kemudian bisa menjadi generasi muda yang tidak mengandalkan orang lain, tapi percaya kita bisa membuat perubahan. Lanjut. Nah, kenapa nih pelajar ini menjadi penting? Ya karena tadi kita berharap pelajar ini kritis karena terpelajar. Berani karena diajarkan untuk punya prinsip. Demokratis karena tahu bahwa semakin masyarakat itu tercerahkan dengan informasi, kita bukan ada di sistem yang otoriter. Apa mau saya, tapi kita harus buka ruang untuk mendengar maunya masyarakat dan berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Lanjut. Lalu apa tantangannya bagi pelajar milenial? Tantangannya pertama adalah disrupsi. Banyak milenial yang galau hari ini. Galaunya kenapa? Bahwa dia punya orang tua mapan karirnya, lulus kuliah orang tuanya dapat kerja mapan, tapi hari ini perusahaan-perusahaan yang diasumsikan mapan sudah mulai berguguran karena ada perubahan besar di dalam dunia bisnis, dalam teknologi. Nah, inilah yang kemudian membuat anak muda jadi galau. Nah, ini ada kaitannya dengan globalisasi, dengan era medsos, tapi saya pengen ngomong yang keempat adalah gig economy. Apa itu gig? Kalau rekan-rekan sekalian sering mendengar gig manggung ya, jadi kalau ada musisi, terus dia manggung, itu namanya gig. Kalau seorang pekerja karyawan dapat gaji tetap, dia kerja tetap, itu ya dia karyawan. Tapi kalau seorang musisi, karena dia kerja dari panggung ke panggung, dia bekerja secara independen, hanya dibayar kalau angkat panggung. Nah, sekarang pekerjaan sekarang ini lebih banyak dalam bentuk seperti itu. Itu yang disebut sebagai independent worker, disebut sebagai gig worker,
disebut sebagai freelance. Makanya anak-anak muda sekarang banyak bekerja di co-working place ya. Co-working place itu apa? Kayak semacam kantor bersama. Jadi bukan kerja di kantor satu perusahaan, tapi di dalam co-working place ada banyak meja. Meja sini adalah perusahaan A, meja sini perusahaan B. Sehingga apa? Sehingga mereka itu sebenarnya bekerja independen tapi berkumpul bersama-sama gitu. Nah, gig working ini atau gig ekonomi atau bekerja sebagai pekerja lepas atau freelance ini menjadi masa depan. Nah, kalau anak-anak dulu mungkin calon mertua nanya kepada calon menantu, kamu kerja di mana? Ya kan, mapan atau tidak? Jawabannya pasti mapan tidaknya adalah dia bekerja, entah dia PNS, entah dia pegawai di perusahaan-perusahaan besar, itu diasumsikan sebagai mapan. Sedangkan hari ini definisi mapan adalah apa portofolio kamu? Kamu sudah punya reputasi sebagai apa? Apakah pakar digital marketing? Apakah pakar desain? Apakah pakar di bidang programming? Ya, jadi bukan lagi sekedar keterikatan di satu perusahaan. Oh, tapi saya sudah. Jadi pas ketemu calon mertua bukan lagi ngomong saya kerja di perusahaan, enggak. Saya seorang programmer yang sudah pernah mengembangkan aplikasi yang dipakai oleh startup ini, aplikasi saya dipakai oleh instansi ini, itu yang diomongin. Jadi calon mertua ini juga harus punya tuntutan yang beda terhadap calon menantu nantinya. Nah, untuk bisa menjadi professional work freelance, tentu harus punya mental yang kuat, harus punya kedisiplinan. Makanya kalau seorang generasi muda yang begitu dia nonton di gadgetnya, ngelihat medsos bisa 2-3 jam habis, akhirnya kerjaannya keteteran, itu namanya belum siap menjadi freelance. Jangan sampai menjadi seperti itu. Lanjut. Nah, apa tipsnya nih? Bagaimana supaya jadi pelajar membawa perubahan? Carilah bakat dan keterampilan yang diminati. Mau itu pendidikan, kewirausahaan maupun juga seni. Lalu disalurkan. Jadi diseriusi gitu ya, ditekuni. Ya, sekarang juga sudah nggak lagi tuh orang tua atau guru ada anak kemudian bakat di olahraga, bakat di seni, terus dianggap mereka wasting time dan nggak fokus kepada pelajaran. Harus bisa kemudian membalance otak kanan dan otak kiri. Harus berani trial and error, keluar dari zona nyaman. Dan yang paling penting apapun itu kemandirian dan tanggung jawab. Tetap jadi pribadi yang tidak bergantung sama orang lain, ya. Dan kemudian juga tanggung jawab, dikasih tugas selesaikan. Jangan kemudian ditinggalkan begitu saja. Lanjut, bagaimana kesiapan pelajar? Lanjut sedikit lagi. Nah, jadilah agen perubahan pertama mulai untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk alma mater kita. Kita baru bicara masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Lanjut. Inilah prinsip kita, student today, leaders tomorrow. Apa yang dilakukan di sekolah akan menjadi bagian dari mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin bukan berarti pejabat. Pemimpin bukan berarti ketua. Karena kepemimpinan itu bukan diwujudkan dalam bentuk jabatan, tetapi dalam bentuk tanggung jawab kita. Kita bisa tanpa jabatan mengajak orang-orang lain untuk ikut berjuang bersama. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah pemimpinan yang bukan memerintah tapi menggerakkan. Ini yang menjadi sangat penting. Saya mengalami ini walaupun saya punya jabatan dulu sebagai bupati atau sekarang sebagai wakil gubernur, saya harus memimpin orang-orang yang lebih senior dari saya. Waktu saya bupati, kepala dinas saya bahkan usianya sudah lebih tua dari orang tua saya. Ada yang seperti itu. Nah, maka saya tidak bisa cuma main perintah. Saya harus menunjukin keteladanan. Pada saat saya bilang kita bisa melakukan A, saya harus melakukan A juga untuk memberi contoh. Gitu. Jadi inilah yang penting. Jangan kemudian kita mengidentifikasi kepemimpinan itu adalah kasih saya jabatan ketua, kasih saya jabatan ini, bukan. Tapi punya ownership, rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Begitu orang melihat kita tulus, driven, punya motivasi, orang lain akan ke bawah. Dan itu sudah menjadi bagian dari kepemimpinan. Atau sering disebut kepemimpinan 360 derajat, 360 degree leadership. Nah, apa syarat pelajar leader? Lanjut. Syaratnya adalah pertama, syarat pelajar leader, integritas. Bagaimana orang mau mengikuti seseorang kalau integritasnya aja diragukan? 2, kompetensi. Ya, nggak bisa saya ini orangnya komit, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus punya kompetensi, harus mampu dan amanah, dan komitmennya dapat dipercaya. Ini terkait juga. Nah, mungkin slide-nya bisa dimatikan. Nah, jadi kembali lagi pada tema EduFair hari ini, saya juga ingin sampaikan bahwa
tentunya teman-teman yang ada di SMA Negeri 8 ada di sekolah yang terbaik. Tapi saya tahu dan saya yakin beberapa teman-teman ini waktu SMP adalah the best of the best. Dan kemudian dikumpulkanlah semua yang the best ini di satu SMA. Yang biasanya walaupun sekarang sudah nggak pakai ranking, tapi kan bisa saling ngintip ya. Ada yang mungkin ngerasa loh, dulu saya di SMP selalu paling tinggi di kelas. Begitu masuk ke SMA 8 kok saya jadi di tengah-tengah nih, gitu kan. Padahal yang nilainya bagus semua. Tolong teman-teman jangan kehilangan motivasi, ya. Jangan kehilangan motivasi. Karena apa? Karena tentunya kita yakin gitu. Saya pernah mengalami itu dulu. Waktu saya dari Indonesia, saya lulus dengan name terbaik di sekolah saya, juara umum, saya dapat beasiswa. Saya pernah jadi juara 1 pelajar teladan se-DKI Jakarta. Saya ulangi ya, pelajar teladan nomor 1 se-DKI Jakarta dulu, tahun 97. Kemudian saya sekolah di Singapura. Saat itu Singapura lagi gencar-gencarnya mengambil pelajar-pelajar paling pintar dari berbagai negara. Vietnam, Cina, kemudian juga dari Malaysia, dari Thailand, dan dari Indonesia. Di Indonesia juga saya bersama dengan sekolah-sekolah swasta yang kemudian mereka tuh adalah jagoan olimpiade fisika, olimpiade matematik itu udah dewa-dewanya semua. Kumpullah di sana dan saya masuk sekolah terbaik yang namanya Raffles Institution. Yang lulus dari sekolah itu Lee Kuan Yew yang mendirikan Singapura dulu, juga Perdana Menteri Singapura rata-rata lulusan sana semua. Saya merasakan tiba-tiba kok yang saya biasanya dengan effort segini aja saya sudah bisa top, ternyata di sana saya struggling dan tentunya dibarengi dengan ABG ya yang waktu itu usia-usia pengennya main, pengennya apa. Maka saya sendiri merasa walaupun prestasi saya not bad tapi belum memenuhi harapan saya. Kalau kita kemudian hanyut di dalam perasaan bahwa kita hanya di situ kapabilitasnya, maka akan mentok. Tapi saya memutuskan oke, di sini saya tidak memenuhi apa yang saya mau. Tapi saya yakin saya bisa bangkit. Maka saya set cita-cita baru waktu itu. Saya akan menjadi dokter yang paling muda di Asia. Saya cek kalau bidang ekonomi, mungkin kalau saya lulus sebelum usia 24 saya masih paling muda gitu. Ya, saya ingat waktu itu ada satu figur namanya Prof Nelson Tansu atau siapa, dia dokter di Amerika, umurnya 25 atau apa udah diangkat. Jadi saya punya target waktu itu di mana saya sebelum 4 dokter. Maka saya menyusun rencana, menyusun planning. Saya akan ambil ujian SMA secara mandiri dengan sistem Amerika. Saya akan lanjut ke kampus ini supaya saya bisa loncat langsung. Kemudian saya akan ambil S2 di sini yang kemudian tidak ada jeda antara saya lulus S1 dengan S2 dan akan ambil program S3 2 tahun. Dan saya merencanakan itu semua dari usia 14-15 sampai akhirnya lulus S3 di usia 22 tahun. Bahkan pada saat saya mau ujian doktor, ujian akhir sidang, itu saya kena demam berdarah. Waktu itu di Jepang mereka nggak tahu demam berdarah itu apa. Saya dibilang kena penyakit darah atau blood disease. Saya pikir hampir mati waktu itu terus terang ya. Tapi saya bilang pokoknya saya harus ujian. Maka saya di sidangnya di rumah sakit. Didatangin pengujinya menggunakan audio conference dan kemudian saya bisa lulus ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa yaitu kita punya long term plan juga, kita punya goal. Goal saya waktu itu adalah saya akan dari sejak selesai di Singapura tahun 2001, dari mulai 2001 sampai 2006 saya akan selesai PhD. Itu target saya. Nah, teman-teman punya target sendiri, nggak semua harus targetnya jadi yang paling mudah. Tapi jangan pernah kemudian merasa bahwa oke, saya akan stuck dan tetap di level ini. Teruslah meyakini bahwa kita punya goal dan tujuan baru. Nah, juga terkait beasiswa. Kebetulan saya dapat beasiswa S2 dan S3 saya nggak bayar sama sekali. Nah, itu kata kuncinya. Salah satu pentingnya selain kemampuan akademik, pastikan satu. Essay. Kita ini kadang-kadang ujian kita kebanyakan nih pilihan ganda. Kemampuan menulis amat sangat penting ya. Jadi pastikan kita bisa menulis essay. Untuk menulis bagus, bacalah karya-karya orang. Ya, sekarang ini kita enak cuma baca artikel 3 paragraf, 4 paragraf aja cukup atau nonton video. Jangan. Hari ini kampus-kampus top di dunia itu masih meminta kita bisa menulis essay ya. Jadi satu, harus bisa menulis essay karena kita nanti akan menulis personal statement. Yang kedua, harus aktif ekstrakurikuler dan pengabdian masyarakat karena itu akan memperkuat personal statement kita kalau apply beasiswa.
Yang ketiga, pastikan ada orang yang bisa merekomendasi kita, dan itu harus kita raih dengan aktif. Saya sudah merasakan jadi wakil gubernur, saya merasakan jadi bupati. Kalau ada anak SMA yang aktif di kegiatan masyarakat, kita ini pasti welcome. Ya, saya ini paling senang kalau ada anak-anak mahasiswa yang top, saya berikan rekomendasi. Jadi rekomendasi kita akan berikan karena kita kenal orangnya, kita tahu kiprahnya, kita tahu intelektualitasnya, kita tahu komitmen dan dedikasinya. Jadi sudah bayangin siapa nih kira-kira 2 tokoh yang akan bisa memberi saya rekomendasi. Ya, itu. Jadi jangan nyari berdasarkan koneksi-koneksi keluarga atau apa, ya minta tolong orang tua carikan koneksi nggak apa-apa, tapi habis itu orang itu harus kenal kiprah kita, gitu ya. Jadi objektif, bukan hanya karena nggak enak sama orang tuanya lalu ngasih rekomendasi, gitu ya. Jadi itu yang penting. Itu yang kedua adalah itu. Nah, yang ketiga tentunya harus punya kompetensi tambahan, ya. Artinya misalnya punya kompetensi di bidang programming atau di pembuatan konten, itu juga akan memberikan nilai tambah. Nah, 3 hal ini yang kira-kira bisa membantu. Saya juga setelah saya lulus dari Jepang, saya punya keinginan karena saya harus belajar cepat selesai. Kampus-kampus top di dunia seperti Harvard, Oxford, dan lain-lain itu rata-rata mulai kuliahnya di bulan Oktober. Sedangkan saya harus selalu mengambil program yang mulainya di bulan Januari supaya tidak ada jeda waktu dan tidak kemudian saya gagal mencapai target saya untuk lulus muda. Nah, akhirnya di tahun 2013 saya juga bisa masuk ke Oxford University, mengambil S2 dengan beasiswa dari perusahaan tempat saya bekerja. Nah, jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya penting untuk apply beasiswa, tapi juga kalau kita kerja, nanti bukan lagi hanya ditanya nilai rapor, tapi keistimewaan kita akan muncul dari karya kita. Jadi kalau kita kemudian akan apply kerja, itu nggak bisa cuma ngasih biodata isinya nilai rapor. Kita harus tunjukin apa yang pernah kita kerjakan. Bahkan, oh ini saya pernah bikin tugas akhir, bikin karya video pendek, atau bikin website, atau bikin apps, itu akan menjadi pembeda adik-adik sekalian pada saat nanti apply beasiswa. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, karena saya tersambung melalui Zoom. Saya sampaikan waktu itu tadi ke Bu Herna yang saya kontak bahwa silakan kalau ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan saya akan usahakan menjawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Mungkin sekiranya dari teman-teman ada yang ingin memberikan 1 pertanyaan, dipersilakan. Oke, mungkin dari Brian dipersilakan. Ya, selamat siang Pak Emil. Perkenalkan, nama saya Brian. Saya dari SMA 8. Saya izin bertanya Pak, mengutip dari presentasi Bapak tadi, ada yang kata-kata student today, leader tomorrow. Nah, bagaimana cara menanamkan mental seorang leader dalam diri kita masing-masing? Terima kasih Pak. Makasih Brian, Mas Brian. Jadi satu hal kan, kita kadang-kadang ada kerja kelompok atau kita ikut organisasi, OSIS, ekskul dan lain-lain. Kadang-kadang kita berpikir ya kita jadi pemimpin kalau kita ditunjuk jadi ketua. Enggak harus sih, gitu. Misalnya kita nunggu ditugasin oleh ketua atau kita mengusulkan. Misalnya oke, saya jadi seksi konsumsi atau saya jadi seksi acara. Kadang-kadang kita nunggu instruksi ketua dulu baru kemudian kita ini. Padahal kita bisa tuh nyiapin gitu. Ini ide-idenya, silakan ketua kelompok atau ketua panitia bisa mereview. Nah, jadi jangan sampai ya, karena kita sekarang ini bahayanya juga pegawai sekarang ini banyak dianggap kurang inisiatif, kurang proaktif. Nah, jadi leadership itu about taking initiative and being proactive. Kedua, jangan gampang nyerah. Begitu ada masalah, cari solusi lain, cari jalan lain ya. Gitu. Saya ada cerita. Waktu itu saya pengen sekali sebagai Bupati Trenggalek mengirim tarian khas Trenggalek ke Jepang. Tapi tahu dong biayanya pasti gede dan Trenggalek nggak punya anggaran. Maka waktu itu saya punya anggaran dikit, paling mentok-mentok 10 juta. Ya padahal ngirim bisa ratusan juta. Maka pertama saya pikir oke, yang saya kirim bukan orangnya, yang saya kirim tariannya. Artinya yang mementaskan tariannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jepang. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana
Bagaimana membuat mereka bisa menari? Kalau saya mengirim pelatihnya ke sana, pasti mahal biayanya karena butuh waktu yang lama. Dan saya harus ngirim alat-alat tariannya, pasti mahal kalau alat tariannya lengkap. Maka saya minta ada pelatih tari yang bisa membuat koreografi yang jauh lebih ringkas. Yang biasanya 20 penari jadi 5, yang biasanya ada pakai topeng kayak topeng naga gitu biasanya 5, saya bikin hanya 2. Jadi ini membuat jauh lebih sederhana. Dan saya bisa minta, nah berikutnya yang ketiga, saya buat videonya, kirim ke sana, mereka latihan secara mandiri, pelatihnya baru menajamkan tariannya itu selama seminggu saya kirim ke sana. Saya hanya kirim 1 orang pelatih ke sana. Nah pelatih ini saya kirim guru sekolah, bukan dari sanggar. Karena kalau dari sanggar, pasti nanti akan saling komplain, kenapa pilih si A bukan pilih si B dan lain sebagainya. Maka saya pilih guru sekolah dari sekolah yang memang pernah menang lomba. Jadi paling objektif. Nah, saya kirim ke luar negeri, ke Jepang karena saya tahu cara nyari tiket murah, saya cari sendiri tiket murahnya. Tiketnya mungkin waktu itu harganya 6 atau 7 juta sudah bisa ke Jepang gitu ya. Sehingga sisanya bisa buat uang saku. Saya juga tahu tempat asrama yang murah dan apa sehingga saya bisa mengirim pelatihnya sendirian. Pelatihnya saya kirim sendirian dan dia membawa properti tarinya sehingga jauh lebih murah dan tidak ada kendala bea cukai dan lain-lain di sana. Nah yang keempat yang lucu, ternyata pelatih yang saya kirim tidak pernah naik pesawat. Bayangkan gimana caranya kemudian dia bisa nyampe ke Jepang, padahal naik pesawat dalam negeri aja nggak pernah. Akhirnya saya kemudian membuat guideline, saya tulis sendiri semua karena pengalaman nanti ini cara ngisi formnya, ini contohnya, ini langkahnya, kalau kamu kesasar ini yang dilakukan, karena dia harus transit dulu di Thailand kemudian pindah gig. Jadi saya buat semua instruksinya oleh saya sendiri secara detail dan saya bahkan urusin supaya handphonenya bisa roaming, data roamingnya nyala. Saya pastikan sebelum pesawatnya take off, handphone data roamingnya nyala sehingga apa? Kalau dia di luar sana bisa WA sama saya. Nah ini semua saya lakukan, saya pastikan sendiri dan alhamdulillah nyampe. Apa yang saya sampaikan Mas Brian dan teman-teman sekalian, bahwa kalau tidak ada jalan yang ideal, anggaran yang cukup, coba optimalkan yang sudah ada. Ini yang harus kita lakukan. Itu sempat saya lakukan waktu mau mengirim tarian ke sana. Kalau tidak bisa ngirim 1 grup tari, maka kita kirim tariannya, kita kirim 1 orang pelatih untuk bawa alat-alatnya ke sana, dan karena nggak punya pengalaman terbang ya kita siapkan betul instruksinya, bahkan ada kartu yang saya bilang kalau kamu nyasar tunjukin kartu ini sehingga orang ini bisa ngontak ke saya gitu. Jadi itulah contohnya Mas Brian, student today leader tomorrow adalah jangan pernah menyerah, jangan nunggu disuruh, lakukanlah langkah-langkah secara proaktif. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang untuk bertanya? Oke baik, mungkin karena dari teman-teman yang lain juga tidak ada yang untuk bertanya, acara mungkin bisa dilanjutkan. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Emil. Ya. MC sebentar, karena tadi Mas Brian berani nanya, nanti saya akan ada hadiah untuk Mas Brian. Nanti biar saya sampaikan lewat sekolah ya, karena saya apresiasi inisiatifnya berani bertanya ya. Nanti lewat Pak Muklis nanti saya akan kirimkan hadiahnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Emil atas hadiahnya dan kami juga ingin berterima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir kepada acara EduFair 2022 secara daring. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama, terima kasih. Dengan demikian, resmi sudah acara pembukaan EduFair 2022 Fore Angkatan 2023 hari kedua secara offline pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah karena sudah resmi dibukanya acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara telah kita lalui bersama, sampailah pada penghujung acara pada siang hari ini. Kami, Vali dan Ratu, atas nama pembawa acara pada siang hari ini, mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang kami lakukan. Bagaikan pantun berikut ini. Jika ada jarum yang patah, jangan lupa disambung lagi. Jika ada kata yang salah,
Mohon maaf dengan sepenuh hati. Atas nama seluruh panitia EduFair 2022, kami pamit undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.